Gone with the Wind. Diterbitkan pada tahun 1936, novel ini karya Margaret Mitchell dengan cepat menjadi sensasi, bahkan memenangkan anugerah Pulitzer yang bergengsi. Latar belakang novel ini adalah Perang Saudara Amerika dan menceritakan kisah Scarlett O'Hara, seorang wanita muda yang kuat yang berjuang untuk menyelamatkan harta keluarganya, Tara. Lebih dari sekadar kisah cinta, buku ini mengeksplorasi kenyataan pahit dari sebuah bangsa yang terpecah dan kehidupan serta perjuangan kaum elit selatan sebelum perang. Melalui mata Scarlett, kita melihat transformasi dramatis dari selatan, dari era kemakmuran menjadi kehancuran. Scarlett O'Hara merupakan salah satu watak wanita yang paling kompleks dalam kesusastraan Amerika. Dia cantik, berkemauan keras, dan tidak pernah berputus asa. Apabila peperangan memusnahkan hidupnya, Scarlett menemui kekuatan dan keberanian dalam dirinya. Kelemahannya seperti sifat keras kepala dan liciknya menjadi kekuatan terbesarnya. Scarlett adalah simbol percanggahan antara masa lalu yang hilang dan masa depan yang tidak menentu. Stop for 5 second. Ini dia, Gone with the Wind. Cerita ini telah menawan hati para pembaca dari generasi ke generasi. Ia adalah kisah tentang cinta, kehilangan, peperangan, dan perubahan sosial. Novel ini terus mendapat tempat di hati orang ramai karena tema-tema malar segar dan kedalaman emosinya. Walaupun dikritik karena meromantikkan zaman kegemilangan selatan lama, ia tetap menjadi karya yang berpengaruh. Ia yang cerita sepuluh gamir deng petai fawad bang fakta benca the piece dan mesu. Scarlett O'Hara, seorang gadis jelita dan menawan, adalah lambang wanita idaman di selatan. Dibesarkan dalam keluarga berada, dia mendamkan perhatian dan sentiasa mengejar kesempurnaan. Namun di sebalik kecantikannya yang rapuh tersembunyi semangat dan keazaman yang teguh. Walaupun masyarakat mengharapkan wanita untuk patuh, Scarlett mendambakan kebebasan dan ingin mencorakkan jalan hidupnya sendiri. Kekuatan dalamannya yang tersembunyi di sebalik pesonanya menjadi senjata rahasianya. Scarlett O'Hara benar-benar melambangkan nilai-nilai Amerika Selatan sebelum perang. Walaupun hidup mengikut tradisi selatan, Scarlett tidak takut untuk mencabar norma masyarakat. Kadang-kadang, sifat berdikainya membawa kepada percanggahan. Kelakuannya mencerminkan masyarakat yang sedang menghadapi perubahan. Semasa perang, kisah Scarlett dipenuhi dengan cabaran moral. Dalam film Gone with the Wind, kita menyaksikan transformasi luar biasa Scarlett O'Hara. Dia berjuang untuk terus hidup dalam kekejaman perang. Akibatnya, dia menjadi wanita yang kuat dan tabah. Namun, keputusannya yang terdesak semasa perang membawa pada. Hidupnya bagai pasang surut, penuh dengan liku-liku dan perubahan. Ketukan drum itu memecah kedamaian selatan. Pada 1 Mei, isu perhambaan membahagikan negara, dan negeri-negeri selatan mengistihharkan kemerdekaan mereka. Pemuda-pemuda selatan berangkat menuju nasib yang tidak menentu dan perang yang mengerikan. Ketika perang saudara berkecamuk, negara itu terjerumus ke dalam pertumpahan darah dan kehancuran. Kehidupan Scarlett yang riang musnah sepenuhnya oleh perang yang kejam ini. Apabila peperangan berlarutan, keputusasaan mula menyelubungi hati penduduk selatan. Sekatan laut dan kemarahan tentera Union membawa kehancuran. Keganasan perang telah mengubah kehidupan di selatan sepenuhnya. Wanita menjadi sumber kekuatan dan pelindung, memikul tanggung jawab baru. Transformasi Scarlett akan bermula saat dia berhadapan dengan realiti perang yang kejam. Ketika selatan mula hancur, Scarlett berdepan dengan cabaran terbesarnya. Tara menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat perang. Sekembalinya, Scarlett hanya melihat kemusnahan di sekelilingnya. Namun di tanah merah tanah airnya, dia menemukan harapan. Dia bersumpah untuk terus hidup dan tidak akan pernah kelaparan lagi. Sumpah ini menjadi kekuatannya, yang memberinya keberanian untuk memperjuangkan rumahnya dan warisannya. Scarlett kembali ke Tara, patah dan letih. Rumah agamnya yang dulu megah kini tinggal bayangan, hanya puing-puing, bukti kekejaman perang. Kehancuran Tara mengguncang Scarlett hingga ke intinya. Dia merasakan beban tanggung jawab untuk membangun kembali warisan keluarganya di pundaknya. Tekad Scarlett untuk memulihkan Tara adalah bukti kekuatan dan ketahanannya.
Kelaparan dan kerja keras menekan Scarlett. Dia bekerja bahu-membahu dengan para pekerja yang tersisa, dan di antara mereka lahirlah persahabatan baru. Bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuannya. Tekad dan kekuatannya menjadi inspirasi bagi semua orang. Dia bersumpah, kita tidak akan menyerah pada kelaparan. Scarlett berjuang seperti pahlawan sejati. Bintang yang pernah bersinar terang, kini hancur di bawah kehancuran perang. Tetapi di celah-celah runtuhan ini, muncul keindahan baharu, keindahan ketabahan. Di bumi, Scarlett menemui tujuan dan harapan baharu. Bintang itu menjadi simbol semangatnya yang tidak pernah padam untuk terus hidup. Terbaja dalam api peperangan, bintang itu menjadi sinar harapan untuk Scarlett. Atlanta Gempar, Scarlett O'Hara dan Rhett Butler akan berkawin. Perkabaran ini menjadi buah mulut dan mengundang pelbagai reaksi. Scarlett, yang telah 2 kali menjanda dan memiliki kisah silam yang penuh liku, kini memilih untuk mengahwini jejaka paling diminati di Atlanta. Rhett, terkenal dengan kekayaan, pesona, dan sifat misterinya, menjadi bualan dan tanda tanya di kalangan masyarakat elit. Tiada siapa yang tahu apa yang sedang berlaku di antara mereka. Suasana tegang menyelubungi majelis tersebut, dipenuhi dengan kabar angin dan bisikan-bisikan penuh tanda tanya, seperti ribut yang bakal melanda. Rhett sentiasa tersenyum, tetapi di sebalik matanya tersembunyi emosi yang sukar dibaca oleh Scarlett. Dia seolah-olah menikmati kegemparan yang tercetus dan sifat ambisius Scarlett. Dia berbeza dengan wanita-wanita lain di Atlanta. Namun, hati Scarlett sebenarnya hanya untuk Ashley Wilkes. Dia merasakan Rhett hanya mempermainkannya. Namun, jauh di sudut hatinya, Scarlett mula merasakan dirinya jatuh cinta. Lelaki itu memiliki daya tarikan dan kemampuan untuk melihat siapa dirinya yang sebenar. Dia seakan-akan menyukai sifat kompleks Scarlett. Scarlett melihat Rhett sebagai penyelamatnya. Dengannya, dia akan merasa selamat, berkuasa, dan dapat melupakan segala kesulitan masa lalunya. Rhett menawarkan jaminan, kestabilan, dan kehidupan mewah yang didambakan oleh Scarlett. Dalam keadaan Syakat Selatan, dia tidak mampu untuk melakukannya. Perkawinan mereka memang gilang gemilang dan mewah, mengejutkan seluruh Atlanta. Scarlett mengenakan gaun baldu merah gelap tampak mempesona. Matanya yang hijau berkilau memancarkan kegembiraan dan sedikit kegelisahan. Namun, di balik senyuman dan kemeriahan, tersembunyi ketegangan yang jelas terasa. Alunan musik yang indah pun tidak dapat menutupi suasana janggal itu. Rhett Butler, dengan setelan jas yang elegan, tampak berwibawa. Rambut peraknya berkilau di bawah lampu kristal. Dia seperti menikmati situasi ini, dan senyumannya yang misterius menunjukkan bahwa dia mengetahui sesuatu yang orang lain tidak ketahui. Dia berhasil menaklukkan hati wanita paling kontroversial di selatan. Rhett memenangkan permainan yang mungkin tidak disadari oleh Scarlett sendiri. Pernikahan mereka dimulai pada masa sulit pasca perang, masa di mana ambisi, gairah, dan perebutan kekuasaan merajalela. Hubungan mereka dipenuhi dengan cinta dan konflik. Scarlett, yang terbiasa mendapatkan apa yang diinginkannya, kini berhadapan dengan tekad kuat Rhett dan kemampuannya untuk melihat melalui muslihatnya. Ini membuatnya marah. Rhett tampaknya menikmati memprovokasi Scarlett dan mempermainkannya, mengungkap kelemahan tersembunyi Scarlett. Dia memanjakannya dengan hadiah, memenuhi keinginan materialnya, tetapi tidak pernah membiarkannya memiliki kuasa atas dirinya. Cintanya seperti pedang bermata dua, menarik dan sekaligus menyakiti Scarlett. Walaupun perkawinan mereka penuh dengan pasang surut, Scarlett dan Rhett masih dapat menemui kebahagiaan bersama. Mereka dihubungkan dengan kenangan indah dan perbualan yang mesra pada waktu malam. Rhett mengagumi kekuatan dan sifat bebas Scarlett, sama seperti dia mencintai tanah airnya. Apabila Scarlett memutuskan untuk mencabar kebiasaan masyarakat dan memulakan perniagaan sendiri, Rhett sentiasa berada di sisinya, memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi. Dia seorang elit, Ilrin touch terhadap Scarlett. Cintanya adalah tempat Scarlett berlindung setelah bersiap kehidupan. Namun, awan mendung melubungi cinta mereka. Kehadiran si kecil Bonnie Blue umpama cahaya yang menerangi kegelapan masa lalu mereka. Hati Rhett dipenuhi dengan kasih sayang yang tak pernah dirasainya sebelum ini, dan setiap inci kasih sayang itu dicurahkan kepada putri kecilnya. Bonnie menjadi dunianya, alasannya untuk bahagia.
Kasih sayang Red terhadap Bonnie begitu mendalam dan tak tergoyahkan, didorong oleh keinginan kuat untuk melindunginya dari segala bahaya. Scarlett, yang biasanya dibelenggu masalahnya sendiri, memerhatikan dengan rasa kagum dan sedikit kehairanan akan kemampuan Red mencintai sedalam itu dan begitu tulus. Namun, kebahagiaan Bonnie tidak dapat disangkal, dan Scarlett hanya mampu menerimanya. Lewat petang, matahari memancarkan cahayanya ke taman, menghasilkan bayang-bayang yang panjang. Bonnie kecil menunggang kuda poninya dengan riang, rambutnya berkibar ditiup angin. Tawanya seperti melodi yang indah. Red Butler memperhatikan dari kejauhan, wajahnya menunjukkan rasa bangga dan bimbang. Dia sangat menyayangi anak perempuannya, sehingga dia merasa takut dan bahagia pada saat yang sama. Scarlett O'Hara keluar dari rumah, pandangannya tidak tertuju pada bunga-bunga indah di taman. Dia melihat putrinya menunggang kuda poni dan melambai. "Red," katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Bukankah ini terlalu cepat?" Sebelum Red sempat menjawab, sebelum dia sempat mengucapkan kata-kata yang bisa mengubah seluruh hidupnya, kuda poni itu terkejut. Semuanya terjadi begitu cepat seperti hujan lebat yang tiba-tiba. Kuda poni itu terkejut, mungkin karena sesuatu di semak-semak, dan Bonnie terjatuh. Seolah-olah semua suara menghilang, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Keheningan itu lebih menakutkan daripada jeritan apapun. Wajah Red pucat pasi. Dia berlari menuju putrinya. Jantungnya berdebar kencang. Scarlett berlari mengejarnya, menutup mulutnya dengan tangan agar tidak menjerit. Mereka menemui Bonnie terbaring di halaman, lehernya patah. Matanya yang dulu bersinar dengan keceriaan, kini kosong menatap langit tanpa makna. Red memeluk anak perempuan kesayangannya. Hatinya hancur seperti pohon disambar petir. Scarlett hanya mampu berdiri terpaku, diliputi ketakutan. Dunia yang pernah dipenuhi harapan, kini terasa sempit seperti padang rumput kecil ini, tempat di mana impian mereka terkubur. Setelah kematian Bonnie, Red mengasingkan diri. Scarlett coba mendekatinya, namun ditolak mentah-mentah. Rumah besar di Peachtree Street ini dulunya menjadi simbol cinta dan pertengkaran antara Red dan Scarlett. Sekarang, ia hanyalah sebuah tempat kosong. Kemewahannya tidak dapat menyembunyikan kesedihan yang menyelimuti rumah itu. Red berjalan seperti hantu, dihantui oleh rasa kehilangannya. Dia seringkali duduk sendirian di ruang kerjanya. Ketidakhadirannya terasa di seluruh rumah. Scarlett tenggelam dalam kesedihan, meratapi kehilangan putrinya. "Kenapa Bonnie? Aku nentroy taji. Dia sunyian. Dia tidak jangan ingat bahwa versi berbeda anil pun." Ini adalah permulaan dari penghujung bagi mereka berdua. Hubungan antara Red dan Scarlett, yang dulunya begitu bergairah dan penuh gelora, kini telah berubah menjadi keputusasaan yang sunyi. Cinta mereka, yang dulunya sekuat rantai besi, kini hanyalah sehelai benang tipis yang hampir putus. Percakapan mereka, yang dulunya dipenuhi dengan humor dan tawa, kini digantikan dengan kesunyian. Hanya dentingan peralatan makan yang bergema di tengah kesunyian itu. Red mencari pelarian dalam pekerjaan, perlombaan kuda, dan kesenangan lainnya. Dia sering bepergian jauh, mencari penghiburan di sisi wanita lain. Scarlett mendedikasikan seluruh energinya untuk membangun kembali Tara, memikul beban keluarganya sendirian. Dia bertekad untuk mengembalikan tanah dan perkebunannya ke kejayaannya semula. Keduanya mencari penghiburan dengan cara mereka sendiri, namun jauh di lubuk hati, mereka masih diam-diam berharap untuk berdamai. Esok selalu membawa peluang baru. Akhirnya saat itu tiba, seperti musim berganti, seperti masa berlalu. Ini juga tidak dapat dielakkan. Red, letih dan hancur, memutuskan untuk memulakan hidup baru, di mana masa lalu tidak dapat mengejarnya. Dia memasuki bilik Bonnie, anak perempuan mereka, di mana mainan terbiar mengingatkannya pada kebahagiaan yang hilang. Di luar tingkap, Scarlett memandang ladang Tara yang luas, yang melambangkan kekuatan dan harapan keluarganya. Suara Red, yang dulunya penuh kasih sayang, kini dingin dan jauh, mencerminkan kenyataan pahit mereka. Dia berpaling menghadapnya, dan di kedalaman mata hijaunya terpancar kesedihan. Namun secercah harapan masih berkelip. "Red," bisiknya. Nama yang telah lama tidak berani diucapkannya, kini berdiri sebagai jambatan di antara mereka. Tuduhan dan kemarahan meletus seperti ribut. Hati Red hancur, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berjuang. "Kemana harus aku pergi? Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan putus asa. Air mata Scarlett mengalir deras, semua temboknya runtuh. "Sejujurnya, aku tak peduli," kata Red dengan suara dingin.
Dengan kata-kata itu, dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Scarlett sendirian dengan hati yang hancur. Bab 4. Esok selalu membawa peluang baharu. Scarlett memandang bayangan Red menghilang dalam malam. Dia merasa hilang, namun pada saat yang sama terasa anehnya tenang. Dia mencintai Red, sekarang dia tahu itu. Tetapi keegoan dan ambisinya telah menolaknya. Sekarang semuanya sudah berakhir, hanya penyesalan yang tersisa. Namun, bahkan dalam keputusasaan, api semangat batin menyala di mata Scarlett. Tanah Tara memanggilnya, simbol kekuatan dan ketahanan. Air mata mungkin mengalir untuk Red, tetapi dia tidak akan menyerah pada keputusasaan. Esok, bisiknya. Esok selalu membawa peluang baharu. Dengan tekad baru, Scarlett menemaskan masa lalu dan mengambil satu tema menuju masa depan yang tidak diketahui. Satu legasi yang berkekalan. Gone with the Wind bukan sekadar cerita. Ia adalah fenomena budaya. Novel dan film ini telah meninggalkan kesan yang mendalam dalam budaya Amerika. Dan Scarlett O'Hara kekal sebagai simbol kekuatan wanita. Simbol ketabahan dan semangat kental. Epic Margaret Mitchell ini meneroka cinta, kehilangan, dan daya tahan. Dan kerumitan hubungan manusia. Perjuangan untuk membangun kembali impian dari abu. Perjalanan Scarlett adalah bukti semangat manusia yang tidak mudah patah. Mari kita luangkan sedikit masa untuk merenung tentang Gone with the Wind. Walaupun kita sudah membaca halaman terakhir atau menonton babak akhirnya, cerita ini tetap membekas dalam ingatan kita. Ia mendorong kita untuk berpikir, berdiskusi, dan menyelami lebih dalam sejarah dan sifat manusia. Dengan melihat kembali kepedihan masa lalu dan kesannya terhadap masa kini, Gone with the Wind menunjukkan kepada kita kekuatan sebuah cerita. Cerita boleh membawa kita ke dunia lain, mencabar kepercayaan kita dan mencetuskan perbualan merentasi generasi. Sama ada Anda penggemar lama Gone with the Wind atau baru mengenali cerita ini, hargai keindahan cerita ini, watak-wataknya yang tidak dapat dilupakan, dan mesinnya yang masih relevan hingga kini. Renungkan kerumitannya, konteks sejarahnya, dan warisannya. Mari kita bincangkan tentang masa lalu, masa kini, dan kesannya terhadap semangat manusia. Apa makna Gone with the Wind ya? Ada tuh pandrol yang cerita ini di Joseph Masai. Tusikan dengan orang yang komisi bawah. Mari kita yang kedua cimdesin. Begitulah, pengembaraan kita dengan Gone with the Wind telah berakhir. Tapi, mari kita mengkaji dan lebih lanjut tentang klasik yang abadi ini. Kongsikan pandangan rakan-rakan tentang film ini dan dalami sejarah kaitan dengannya. Dan Anda akan mencetak perbincangan dan mewakili film ini kepada generasi datang. Jika di video ini, tekan butang langgan saluran ini, dan kongsikan. Sokongan Anda memberi kami semangat untuk menghasilkan lebih banyak video menarik. Tekan lonceng untuk menerima pemberitahuan video baharu, komen di bawah, dan kongsikan video ini dengan orang terdekat Anda. Terima kasih kerana menonton, dan jangan lupa untuk terus mengkaji, merenung, dan meneroka kisah-kisah yang membentuk dunia kita. Tekan suka, langgan, dan kongsi.